Shalom jemaat sekalian. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama memperingati ibadah Jumat Agung. Dan kita akan mendasarinya firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan itu akan saya sampaikan berdasarkan Markus 15 ayat 33 sampai 39 dan juga Mazmur 22. Tetapi saya ingin mengundang kita untuk boleh memperhatikan, merenungkan dari Markus pasal ke-15 ayat ke-33 sampai ke-39. Mari kita buka dan kita perhatikan baik-baik dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Markus 15 ayat 33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lema sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Kemudian bergegaslah seorang dengan mencelupkan spons ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menghembuskan napas terakhirnya. Ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihatnya menghembuskan napas terakhirnya, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu, sewaktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat berita di media TikTok tentang seorang ibu di Ohio, Amerika Serikat yang berusia 32 tahun bernama Crystal itu meninggalkan bayi perempuannya yang berusia 16 bulan selama 10 hari seorang diri di kamarnya untuk berlibur dan dari Detroit ke Puerto Rico. Saudara, sewaktu akhirnya sang ibunya pulang, ia menemukan bayinya yang berusia 16 bulan yang bernama Jaylin itu sudah meninggal dalam keadaan dehidrasi yang sangat ekstrim dan kotoran, air kencing dan fesesnya itu ada di mana-mana. Tanpa minuman, tanpa makanan, dan tanpa pengawasan dari pihak lain, Crystal begitu saja meninggalkan bayinya sampai mati. Seakan-akan tidak ada perasaan kasih sayang terhadap buah hatinya. Tidak ada ikatan batinnya di dalam hubungannya. Dan sewaktu akhirnya hakim mengadilinya atas kematian bayinya yang disengaja, sang hakim berkata kepada Crystal, engkau telah melakukan tindakan pengkhianatan yang luar biasa. Itu meninggalkan bayimu ketakutan, meninggalkan bayimu menderita sendirian tanpa perlindungan. Saudara, kita bisa membayangkan betapa pedihnya penderitaan yang harus dialami sang bayi kalau si bayi itu sudah bisa mengungkapkan perasaannya. Selama berhari-hari, 1 hari dia tunggu, 2 hari dia tunggu. Dia tidak bisa berteriak minta tolong, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa mengambil makanannya sendiri karena usianya memang masih bayi, saudara. Dia hanya bisa terbaring, menderita. Di sisi yang lain kita bisa melihat betapa teganya seorang ibu meninggalkan bayi kandungnya, menelantarkannya, menderita seorang diri yang seharusnya ia rawat hanya untuk sebuah liburan, saudara. Nah, saudara, di dalam peristiwa salib, sedikit banyak
Dalam nuansa yang berbeda tentu saja Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan yang kurang lebih sama, bahkan mungkin melebihi penderitaan manusia dimanapun. Di atas kayu salib dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak diberi makan. Dia tidak dibebaskan. Dia mengalami penderitaan seorang diri tanpa didampingi oleh murid yang terdekatnya sekalipun. Maka di atas kayu salib ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah pun mengabaikan Yesus di kayu salib. Sendirian, menderita, terabaikan. Saudara, ini adalah ucapan Yesus yang keempat di atas kayu salib dari 7 ucapan yang dia pernah ucapkan di kayu salib. Saudara, sesungguhnya apa makna dari ucapan Eloi, Eloi, lema sabachthani yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Nah, saudara, di ibadah Jumat Agung ini, saya ingin mengajak kita semua untuk masuk ke dalam dunia Alkitab, khususnya ke dalam Injil Markus, untuk merenungkan apa sesungguhnya makna dari ucapan Tuhan Yesus ini. Apakah benar Allah meninggalkan Yesus, putranya? Saudara, Alkitab mencatat secara spesifik bahwa Yesus itu disalib pukul 9 pagi. Dan selama 3 jam Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Ia diolok-olok. 3 jam pertama ia diolok-olok, dicaci maki, dilempari batu, diludahi oleh semua orang. Dari para imam besar, ahli-ahli Taurat, para prajurit Romawi, dan orang-orang Yahudi lainnya. Kemudian Injil Markus menulis bahwa tepat jam 12 siang, tepat di mana biasanya matahari itu bersinar begitu teriknya, tiba-tiba terjadi kegelapan. Seperti menelan matahari yang menggelapi Golgota sampai seluruh area Yudea. Saudara, mengapa bisa ada kegelapan di siang hari, saudara? Mengapa ada gerhana terjadi di siang hari selama 3 jam? Kemana matahari, saudara? Banyak sarjana sains meragukan bahwa tidak mungkin ada peristiwa gerhana matahari yang terjadi cukup lama di siang hari, apalagi di masa Paskah katanya. Tetapi Alkitab bukan dongeng, saudara. Alkitab adalah buku sejarah, dan lewat lensa sejarah, ketiga penulis sinoptik, Markus, Matius, Lukas, mencatat secara spesifik bahwa kegelapan itu meliputi daerah di mana Tuhan Yesus disalib tepat jam 12 siang. Selama 3 jam. Jadi kita bisa bayangkan, saudara, suasana yang hiruk pikuk, penuh olok-olok itu tiba-tiba terdiam. Ditutupi oleh kengerian akan kegelapan. Apa yang kitab suci hendak sampaikan kepada kita? Saudara, gelap. Kegelapan itu punya makna perkabungan. Gelap itu menandakan sebuah kematian seseorang. Orang sedang berkabung di dalam kegelapan, dirundung duka cita yang mendalam. Dan sebagaimana kematian yang dialami manusia itu bisa terjadi karena dosa, kegelapan pun di dalam Alkitab seringkali digambarkan sebagai kutukan dari Allah karena dosa. Pada peristiwa Keluaran, kita tahu Allah menurunkan berbagai tulah kepada bangsa Mesir.
Dan tulah kegelapan itu menyebar di tanah Mesir selama 3 hari lamanya sebagai bentuk hukuman bagi Mesir. Dan sebelum pada akhirnya anak domba Paskah itu disembelih, dikorbankan. Itu yang terjadi pada waktu itu. Dan sekarang di atas kayu salib, menjelang kematian anak domba Paskah yang utama, yaitu Yesus Kristus, terjadi lagi kegelapan selama 3 jam. Saudara. Apakah ini terjadi secara kebetulan, saudara? Maka selaras dengan kegelapan di dalam kitab suci, khususnya di perjanjian lama, itu seringkali dikonotasikan dengan penghakiman Allah. Dan punya konotasi yang bersifat pengadilan eskatologis. Maka seorang nabi bernama Amos berkata, dia menubuatkan hari Tuhan, termasuk hari di mana Yesus akan disalib. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, kata Amos. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikannya gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal yang merujuk kepada Yesus Kristus. Sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit dan pedih. So, inilah yang terjadi, saudara, di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Alam semesta ikut berkabung terhadap apa yang dialami oleh Yesus. Saudara, kegelapan yang terjadi di siang hari tentu harus kita pahami sebagai sebuah peristiwa supranatural, saudara. Yang menyelimuti penyaliban Yesus. Alam ikut berkabung. Hukuman Allah yang sedang dituangkan di tengah hari yang gelap, yang meliputi penyaliban Yesus, memperlihatkan kepada kita tentang betapa ngerinya dosa, saudara. Betapa kejamnya dosa. Sehingga Alkitab menceritakan karena dosa yang gelap itu, matahari digambarkan sembunyi, saudara. Seperti lilin putih yang mati hari ini, melambangkan terang Kristus yang padam. Saudara, di tengah kegelapan yang berlangsung tidak wajar, keheningan diam, saudara. Selama 3 jam lamanya, saudara. Tidak ada perkataan yang keluar yang dicatat oleh Alkitab. Baik dari mulut Yesus maupun juga dari mulut orang-orang yang sebelumnya mencaci maki dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Semuanya diam karena kengerian. Kita bisa bayangkan ketika kegelapan itu mulai menyelimuti mereka, pasti berlarian. Ingin mencari tahu apa yang terjadi, saudara. Musuh-musuhnya yang sebelumnya bersemangat mencaci maki, semuanya seperti mengalami kengerian atas kegelapan siang yang menyeramkan itu. Dan Alkitab berkata di suasana gelap yang hening itulah setelah hampir berlangsung 3 jam, Tuhan tergantung di kayu salib lebih dari 3 jam, bahkan sampai 5 jam dikatakan. Markus mencatat Tuhan Yesus tiba-tiba berseru dengan suara yang keras. Spesifiknya adalah dia menangis, menjerit. Eloi, Eloi. Saya bisa bayangkan, saudara, tangannya yang dipaku, kakinya yang dipaku. Bagaimana ia ingin mengatakan ketika dadanya tertekan, saudara. Kesakitan yang luar biasa ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ini adalah perkataannya yang keempat, saudara. Setiap perkataan itu membutuhkan tarikan nafas yang sangat kuat, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan ucapan-ucapan Tuhan Yesus sebelumnya, saudara. Dari ucapan Yesus yang pertama sampai dengan yang ketiga, kita akan melihat ada sifat konsentris
dari setiap ucapannya di atas kayu salib. Maksudnya apa, saudara? Kalau kita melihat Tuhan Yesus pertama mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, saudara, ungkapan ini ditujukan dalam lingkaran yang besar. Itu kepada seluruh umat manusia. Yesus sedang berkata kepada seluruh dunia bahwa doanya adalah supaya Allah menahan penghakimannya sampai semua anak manusia datang kepada Tuhan dan bertobat. Jadi Yesus di ucapan yang pertama, Tuhan Yesus meminta Allah, tahan murka-Mu Tuhan, supaya ada kesempatan orang mau datang, supaya ada kesempatan orang mengalami pengampunan. Kemudian di perkataannya yang kedua, ketika Yesus berkata kepada penjahat yang ada di sebelahnya, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kalimat ini sedang berbicara ke dalam lingkaran yang lebih kecil dari yang sebelumnya, saudara. Yesus sedang berbicara kepada semua orang yang mau datang kepada Yesus. Yesus sedang berkata kepada orang-orang yang bertobat, yang sudah mengalami pengampunan Allah, yang sudah mendapatkan janji sukacita surga, seperti yang dialami oleh penjahat. Si penjahat ini sama sekali tidak pernah ikut katekisasi, saudara. Tidak dibaptis, tetapi dia mau beriman. Nah, kepada orang-orang seperti ini, kepada orang-orang yang mau beriman datang kepada Yesus, Yesus berkata. Dan di dalam perkataannya yang ketiga, ketika Yesus berbicara kepada Maria ibunya, dan juga kepada salah satu muridnya yang dikasihinya, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Yesus sedang merujuk kepada circle, lingkaran yang lebih kecil lagi, yaitu merujuk kepada mereka yang telah diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tetapi lebih lagi kepada orang-orang yang sudah mau mengambil keputusan untuk menjadi murid, untuk mau dimuridkan, untuk menjadi pengikut Yesus yang melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dipanggil sebagai gereja, yang mau merespon panggilan Tuhan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Circle-nya semakin mengerucut. Namun kalau kita perhatikan, saudara, di dalam ungkapan yang keempat, saudara, kita tidak melihat ada circle di sana. Di dalam ungkapannya yang keempat, tidak ada lagi lingkaran. Karena di dalam ucapannya Yesus sedang berbicara kepada dirinya, kepada Allah. Yesus itu sedang berbicara tentang dirinya kepada Bapa. Yesus sedang melakukan percakapan Tritunggal antara yang ilahi kepada yang ilahi. Soal perkataan Yesus yang keempat diakui sebagai ungkapan yang paling sulit untuk difahami dan paling banyak disalahpahami. Seperti yang pernah kita dengar, bagaimana orang-orang yang tidak beriman mengolok-olok, mengapa Allah kok bisa memanggil Allah? Saudara, ada banyak ironis di dalam ucapan ini, saudara. Bagaimana tidak, saudara? Seorang anak Allah yang ditulis oleh Yohanes ada di pangkuan Bapa, yang pada mulanya dikatakan bersama-sama dengan Allah, tetapi sekarang di atas kayu salib, saudara. Di tengah penderitaannya yang paling dalam yang harus ia jalani, justru ia sendirian, saudara. Ia tidak mengalami penyertaan Allah. Maka di dalam kondisi itulah ia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa? Mengapa? Apa alasannya Tuhan kau meninggalkan aku?" Saudara, kalau kita ingat sewaktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani bersama dengan orang lingkar dalamnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Ia berdoa, "Ya Aba, ya Bapa,
Aba adalah sebutan Aramaik untuk seorang papa. Sebutan yang intim. Yesus berkata, ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Yesus menyebut Allah sebagai Aba, Dedi, Papi. Sebuah sebutan yang intim. Dan ini adalah sebutan yang sering digunakan oleh Yesus di dalam kitab-kitab Injil ketika dia merujuk kepada Allah. Sebanyak lebih dari 100 kali kitab-kitab Injil mencatat sewaktu Yesus berkata tentang Allah, Yesus selalu merujuk kepada Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dan Bapa atau Bapa yang mengutus aku. Namun sewaktu di kayu salib kita perhatikan Tuhan Yesus tidak berteriak memanggil Allah dengan sebutan Aba, saudara, yang biasa ia lakukan. Ini adalah pertama kalinya Yesus merujuk Allah dengan sebutan Allah yang lebih formal, saudara. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi. Sebuah panggilan dalam bahasa Aram untuk sebutan Allah. Saudara, perubahan dari sebutan Aba, Bapa kepada sebutan Allah memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus punya kegentaran, saudara. Yesus mengalami kegentaran yang sangat gentar. Dan ini dikatakan di dalam bentuk ketaatannya sebagai hamba yang datang untuk melayani, yang menjadi tebusan bagi banyak orang. Berdasarkan hal ini kita bisa mengetahui bahwa secara sejarah Yesus itu sungguh-sungguh mengalami penderitaan seorang diri, saudara. Nggak ada yang nemenin seorang pun, saudara. Kalau saudara mau membaca kisah penderitaan Yesus versi Markus, saudara baca Markus pasal ke-14 sampai habis, saudara. Di sana dikatakan penderitaan Yesus itu diawali dengan pengkhianatan orang lingkar dalamnya, saudara. Siapa dia? Yudas, saudara. Yudas adalah seorang lingkar dalam, bagian dari lingkar dalamnya, saudara. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Markus 14 ayat 50 sampai 52 menyatakan, tidak ada satupun murid yang mendampingi Yesus. Semuanya melarikan diri termasuk Petrus yang pada waktu makan perjamuan dia berkata, orang paling dekat dengan Yesus, bagian dari 3 orang paling dekat selain Yohanes dan Yakobus, yang sebelumnya bersumpah bahwa ia tidak akan sekalipun meninggalkan Yesus satu jengkal pun, kemudian itu menyangkal Yesus di depan matanya sebanyak 3 kali. Saudara, betapa menyakitkannya, saudara, kalau itu terjadi kepada kita, saudara. Orang yang dekat dengan kita, tatapan mata, mengkhianati kita, menyangkal kita. Jadi Yesus bukan hanya mengalami penderitaan secara fisik, saudara, mentalnya pun tersiksa, saudara. Emosinya diguncang. Dan Markus 14 ayat 50 menegaskan, Markus menulis dengan kata, semua murid, bukan hanya merujuk kepada 12 murid. Karena Yesus pasti punya banyak murid-murid yang lain. Tapi dikatakan semua yang pernah kenal Yesus, dikatakan pada saat itu meninggalkan Yesus. Apa artinya, saudara? Artinya Yesus benar-benar sendirian mengalami siksaan. Dan puncak dari kesendiriannya ia sampaikan kepada Allah. Karena ia merasakan Allah pun meninggalkan. Allahku, Allahku, mengapa? Apa alasannya? Bukankah aku sudah menjadi anak yang taat? Tapi kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, sewaktu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sedang mengutip perkataan dari Mazmur 22 ayatnya yang kedua.
sebuah mazmur ratapan yang mengisahkan tentang seorang yang saleh, yang hidupnya benar di hadapan Allah, tetapi diizinkan Allah harus mengalami penderitaan yang berat seorang diri. Penderitaan yang tidak pernah ia bisa mengerti mengapa harus terjadi kepada dirinya yang saleh. Sehingga ia berseru di Mazmur 22 ayat kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, aku sudah berteriak, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku, kata sang pemazmur. Saudara, apakah saudara pernah mengalami apa yang dialami oleh sang pemazmur? Saudara adalah orang yang berusaha hidup sesaleh-salehnya untuk Tuhan, untuk gereja, untuk sesama. Tapi Tuhan izinkan kita menderita. Tuhan izinkan entah kita, entah saudara kita, entah anak kita, entah orang tua kita kena penyakit yang mematikan. Kemudian karena kita adalah orang yang saleh, kita datang kepada Tuhan. Kita berseru siang malam menaikkan doa dan penyembahan. Tapi Tuhan seakan diam. Tuhan seperti menutup pintu permohonan kita. Seperti. Apakah saudara pernah merasakan ini? Pernahkah juga kita mengalami di satu sisi kita ini karena kita ini percaya kepada Tuhan, maka kita punya iman. Tapi di sisi yang lain ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kok kita merasa Tuhan kok jauh. Jadi ada kegalauan di hati kita. Hati kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kita merasakan kenapa Tuhan yang aku percaya itu jauh. Apakah ada yang salah dengan aku? Atau ada yang salah dengan Tuhan? Saudara, tidak mudah bagi jemaat untuk mengalami hal seperti ini. Tetapi inilah yang dialami oleh sang pemazmur. Dan yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengutip seruan pemazmur. Karena ia merasa pribadi yang intim yang bersama-sama dengan dia dalam kekekalan itu mengabaikannya. Padahal sebelumnya ia punya hubungan yang intim, saudara. Di Yohanes 11 ayat ke-42 Tuhan Yesus mengklaim Bapa itu selalu mendengarkan Yesus. Tapi sekarang disalib ia berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau tidak dengar? Di Yohanes 8 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, Ia yang telah mengutus aku menyertai aku, kata Tuhan. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Kenapa? Sebab aku melakukan kehendak Allah. Tetapi mengapa di kayu salib ia berkata, Tuhan, Tuhan, Allahku, Allahku, kenapa engkau tidak ada? Kenapa engkau tidak memberikan pendamping yang memberikan kekuatan kepadaku? Murid-muridnya semua tidak ada, termasuk Tuhan, saudara. Seakan-akan di atas kayu salib semuanya terbalik, saudara. Pertanyaannya, apakah Allah sungguh-sungguh meninggalkan Yesus? Apakah teriakan tangisan Yesus memang itu Yesus sedang putus asa, frustrasi kepada Allah? Saudara, bagaimana kitab suci menjawab misteri tangisan Yesus ini? Saudara, kitab suci adalah kitabnya Tuhan. Di satu sisi kitab suci Allah itu ada misteri. Tapi juga ada penyingkapan. Itulah kenapa Alkitab disebut sebagai wahyu. Dan pada kali ini di kayu salib ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kitab suci menjawab misteri ini. Yang pertama, saudara, ungkapan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku itu harus dipahami
di dalam perspektif bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Dan karena Dia adalah Allah yang kudus, Dia tidak bisa menerima ada dosa, saudara. Karena dosalah yang memisahkan manusia dari Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya 59 ayat kedua. Tangan Tuhan bukan kurang panjang. Telinganya bukan tidak mau mendengar, tetapi yang memisahkan engkau dengan Allah adalah karena dosa dan kejahatanmu. Dosa membuat kita tidak bisa ngomong kepada Tuhan. Betul tidak, saudara? Betul tidak sewaktu kita melakukan dosa baik secara tidak sengaja maupun sengaja, saudara? Kita tidak bisa enteng untuk menyampaikan kata-kata kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dosa itu menyumbat doa kita kepada Allah. Jadi dosalah yang memisahkan Allah dari manusia. Dosa yang membuat Adam dan Hawa, manusia pertama, keluar dari Taman Eden, saudara. Dan Paulus berkata, upah dosa itu maut, binasa, mati. Dan Yesus sedang menanggung upah dosa manusia, mati. Artinya, saudara, karena dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus. Yesus mengidentifikasi dosa orang percaya, dosa manusia ke dalam dirinya. Maka ia harus mengalami konsekuensi untuk mati di atas kayu salib, saudara. Maka Paulus berkata di 1 Korintus 5 ayat ke-21. Yesus, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya melalui Yesus dosa manusia itu dihisap. Semuanya dari seluruh dunia masuk ke dalam dirinya. Yesus menanggung semua dosa manusia. Yesus menanggung hukuman manusia yang seharusnya binasa. Saudara, inilah yang dialami oleh Yesus. Mengapa Yesus begitu menderita, saudara? Bahkan Galatia 3 ayat 13 mengatakan Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Melalui kacamata dua ayat ini kita diajak memahami kenapa Yesus kok berteriak Eloi Eloi lema sabachthani. Karena ia diidentifikasi oleh Allah menggantikan manusia yang berdosa. Yesus menjadi substitusi bagi para pendosa. Inilah mengapa Yesus berteriak. Dan yang kedua, kita akan menemukan jawabannya dari ucapan Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Di dalam tangisannya Tuhan Yesus tidak hanya berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus berkata, Allahku, Allahku, Allah kepunyaanku. Aku yang kepunyaan Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kata Eloi Eloi itu menunjukkan ada sebuah relasi yang intim. Saya pernah menyampaikan di mimbar ini bahwa sebutan Allah yang disebut dua kali secara berulang itu menunjukkan sebuah relasi yang intim. Dan dengan menyebut Allahku, Allahku dalam bentuk repetisi, kalimat ini sekalipun bernuansa keputusasaan tetapi menunjukkan ada keintiman dan kebergantungan Yesus kepada Tuhan Allah yang adalah Bapaknya. Saudara, memanggil nama Allah di dalam setiap penderitaan yang kita alami itu mengimplikasikan kita bergantung kepada Allah. Yesus masih mau menyebut Allahnya sebagai Allahku. Dan yang ketiga, kita akan menemukan jawabannya dari kutipan Mazmur 22 yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Saudara, Mazmur 22 itu adalah Mazmur ratapan. Dan dalam perspektif kitab Mazmur, ratapan itu bukan komplain. Jadi ketika orang meratap kepada Tuhan, kepada Allah itu dia bukan sedang komplain kepada Allah.
tetapi merupakan sebuah ekspresi protes terhadap ketidakadilan yang dia alami. Maka dia meratap kepada Allah supaya Allah turun tangan. Nah, selaras dengan itu Markus menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu sedang mengidentifikasi dirinya dengan pemazmur yang ada di Mazmur 22. Yang merasakan kesakitan, yang menyerukan protesnya kepada Allah. Dan protes keras yang berani disampaikan oleh seseorang itu, ketika ada seseorang anak protes kepada papahnya dengan keras, itu menunjukkan apa, saudara? Karena ada relasi yang intim di dalamnya. Itulah kenapa Yesus seakan-akan protes kepada Allah. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukankah aku adalah milikmu? Tapi kenapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan Allah, Yesus sedang berkata seperti itu. Jadi di satu sisi, Mazmur ratapan sedang menyampaikan kita dipanggil untuk berseru terus kepada Tuhan. Dan di sisi yang lain juga memperlihatkan kita harus bergantung total kepada Allah. Apapun jawaban dari Allah, kita harus punya keyakinan bahwa kita tetap milik Allah. Karena sebagaimana fungsi dari Mazmur ratapan, meskipun kalau kita baca Mazmur ratapan itu dimulai dengan nada kemarahan, nada protes kepada Tuhan, tetapi kemudian di bagian kedua Mazmur, pemazmur mengungkapkan pujian pengharapannya dan pujian syukur. Karena ternyata Allah akhirnya mendengar doa sang pemazmur. Jadi meskipun ungkapan yang diungkapkan Tuhan Yesus itu mengungkapkan kesedihan yang terdalam karena salib telah membuatnya ia terabaikan oleh Bapa, Tuhan Yesus tetap punya relasi kebergantungan yang intim bahwa Allah yang ia sembah itu adalah tidak akan meninggalkan Yesus di dalam penderitaannya. Kalau begitu apa buktinya? Apa buktinya Allah mendengar seruan Yesus? Kenapa kalau Allah mendengar seruan Yesus, Yesus tidak turun di atas kayu salib? Saudara, bukti bahwa Allah mendengar seruan Yesus dan tidak meninggalkannya itu tertuang justru di dalam peristiwa setelah kematian Yesus. Saudara. Di dalam peristiwa berhentinya kegelapan, tirai yang terkoyak. Kemudian ada deklarasi dari seorang yang bukan orang percaya menyebut Yesus sebagai anak Allah. Jadi yang pertama, saudara, bukti yang pertama adalah kegelapan siang yang terjadi dari jam 12 sampai jam 3 itu tiba-tiba hilang. Diangkat dari Tuhan. Diangkat dan Tuhan Yesus dibebaskan dari penderitaannya dengan mengalami kematian. Sewaktu Yesus mati, seorang anggota Sanhedrin bernama Yusuf Arimatia itu datang dengan berani kepada Pilatus dan meminta supaya tubuhnya itu diambil untuk dikuburkan olehnya. Nah, Pilatus yang mendengar itu terkejut. Kenapa Yesus kok sudah mati lagi? Maka ia memerintahkan salah satu prajurit untuk periksa apakah benar Yesus sudah mati. Kenapa secepat itu? Dengan kata lain, Allah membebaskan penderitaan Yesus dengan mempercepat kematian orang yang disalib. Bukti yang kedua, sewaktu Yesus berteriak dengan suara nyaring dalam kematiannya, setelah ia mati dia berteriak, tiba-tiba sorotan kamera yang menyorot bukit Golgota itu diperpindah ke Yerusalem, ke Bait Suci. Karena di sana terjadi sesuatu yang supranatural. Tirai Bait Allah itu robek dari atas ke bawah. Perhatikan saudara. Biasanya kalau robek itu kan dari bawah ke atas saudara. Tapi ini dari atas ke bawah. So, tirai yang terkoyak dari atas ke bawah itu merupakan tindakan supranatural kedua setelah kegelapan di siang hari saudara. Frase dari atas itu menunjukkan dilakukan dari surga. Menunjukkan bahwa Allah lah yang melakukan itu. Saudara, seorang sejarawan bernama Josephus mengatakan
bahwa bait suci itu terbagi menjadi 3 area bagian. Area pertama itu pelataran untuk orang-orang non-Yahudi menyembah Tuhan. Kemudian area yang kedua adalah ruang kudus, tempat para imam, tempat para pelayan Tuhan menyiapkan ibadah. Nah, kedua tempat ini dianalogikan sebagai daratan dan lautan yang bisa diakses oleh manusia. Nah, area ketiga itu adalah ruang Maha Kudus yang merepresentasikan surga, sebuah tempat yang hanya bisa diakses oleh Allah. Dan banyak penafsir mengatakan bahwa tirai yang terkoyak itu adalah tirai bagian dalam yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Dalam penafsiran simbolis teologis, terkoyaknya tirai yang membatasi pelataran ruang kudus dengan ruang Maha Kudus yang terjadi di saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menyatakan bahwa sekarang manusia bisa datang langsung kepada Allah lewat Yesus, yang adalah anak Allah, yang juga adalah bait Allah yang hidup. Hal ini dikonfirmasi dengan deklarasi dari seorang yang bukan percaya. Tapi dia ketika melihat kematian Yesus berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, peristiwa terkoyaknya tirai bait suci dengan deklarasi sang perwira terhadap kealahan Yesus itu punya makna yang sangat erat sekali dengan peristiwa baptisan Yesus. Di mana keeratannya, saudara? Saudara, kata terkoyak, tirai bait Allah yang terkoyak itu bahasanya adalah skizen. Di sana kita bisa mendengar kata skisma. Kata ini cuma muncul 2 kali. Yang pertama adalah di peristiwa terkoyaknya tirai bait Allah. Dan yang kedua adalah sewaktu Tuhan Yesus dibaptis dikatakan terkoyaklah langit itu. Dan muncullah suara Allah. Kata yang digunakan itu sama dan hanya ada 2 di Injil Markus. Jadi di dalam peristiwa baptisan Yesus, Markus menulis Yesus melihat langit terkoyak. Dan ada suara dari surga berkata, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Dan kemudian di dalam kematian Yesus, tirai bait suci terkoyak. Dan ada seorang yang bukan percaya sebelumnya berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Yang satu suara datang dari surga, yang satu suara datang dari bawah. Satu dari Allah, satu dari manusia. Bagaimana manusia ini bisa berkata Yesus adalah anak Allah? Bagaimana bisa? Bagaimana seseorang bisa datang kepada Tuhan? Bagaimana seseorang yang dahulu tidak percaya seperti Paulus yang kerjaannya itu selalu mengganggu ibadah orang Kristen tiba-tiba bisa percaya? Kenapa? Karena ada anugerah karunia Allah terjadi di dalam diri dia. Inilah Yesus ketika berteriak didengar oleh Allah. Yesus pernah berkata, runtuhkan bait suci dalam 3 hari aku akan bangun. Dan Allah menggenapi permintaan Yesus ini. Yesus menjadi bait Allah yang hidup. Jadi lewat terkoyaknya tirai bait suci Allah yang sebelumnya menyembunyikan wajahnya sekarang dinyatakan di dalam diri anak Allah yang telah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Saudara. Sewaktu Yesus mati di atas kayu salib, akses kepada Allah sekarang terbuka sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Bukan hanya milik orang Yahudi tapi juga milik orang Afrika, milik orang China, milik orang Jepang. Semuanya punya hak yang sama, punya kesempatan untuk datang kepada Allah. Kematian Yesus menjadikan Yesus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kematian Yesus membuat Yesus menjadi rumah penyembahan yang bukan dibuat dari tangan manusia, tetapi karena karunia Allah. Dan bukti yang ketiga Allah menjawab seruan Yesus adalah
melalui peristiwa kebangkitannya yang akan kita rayakan di hari Minggu nanti. Saudara, terkoyaknya bait suci, pengakuan perwira bukan Yahudi bahwa Yesus adalah anak Allah, dan peristiwa kebangkitan yang terjadi menunjukkan dengan cara yang menggemparkan bahwa Allah tidak menyembunyikan wajahnya terhadap Yesus dan juga terhadap anak-anaknya yang percaya kepada Yesus. Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidak pernah mendengarkan doa anak-anaknya. Dia selalu mendengarkan doa anak-anaknya. Saudara, apa yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan kitab suci ini, saudara? Saudara, lewat ucapan Yesus yang keempat, kita diingatkan bahwa pengorbanan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Kita harus sadar, saudara, bahwa kita ini tidak boleh semena-mena, tidak boleh tinggi hati. Kita ini semua bisa ada di tempat ini karena Yesus. Jadi melalui ucapan Yesus yang keempat, kita diingatkan akan pengorbanan Yesus demi menyelamatkan kita. Karena dia bukan hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara mental dan rohani. Dia merasakan penderitaan yang paling berat karena dosa-dosa kita. Dia sama seperti kita, tetapi bedanya dia tidak berdosa. Artinya dia mengalami penderitaan yang juga pernah kita alami, saudara. Meskipun Yesus merasakan kesendirian dan ditinggalkan, kita diberitahu bahwa Allah tidak benar-benar meninggalkannya. Nah, apa yang dialami Yesus merupakan bagian dari rencana penyelamatan Allah, di mana Yesus mengambil atas dirinya dosa-dosa setiap kita. Dan melalui kata-katanya di kayu salib, Yesus memperlihatkan bahwa dia memahami penderitaan kita sepenuhnya. Alkitab berkata pencobaan yang kita alami itu tidak akan seberat seperti apa yang dialami oleh Yesus. Yesus sudah menanggungnya untuk kita. Tugas kita adalah bergantung, berdoa, memohon kepada Tuhan. Yesus bukan hanya merasakan sakit fisik, dia menderita secara mental. Hal ini menjadi kekuatan penghiburan bagi setiap kita yang juga pernah mengalami atau yang sedang mengalami penderitaan yang sama, saudara. Melalui ucapan Yesus ini juga kita diperlihatkan, sekalipun Yesus menderita sampai mati, Yesus setia kepada kehendak Bapa. Dan hal ini mengajarkan kita bahwa kita pun harus teguh, harus setia kepada Tuhan. Harus mau terus berseru kepada Tuhan. Di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, kita harus punya iman bahwa kita punya Tuhan. Dan Tuhan memiliki kita. Tentu saja pergumulan kita saat ini berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang tidak bisa terkatakan mungkin. Tetapi Yesus adalah pribadi yang paling bisa memahami penderitaan manusia. Maka jangan ragu, sekalipun kita harus berteriak kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau tidak mendengarkan doaku? Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kita terus berteriak, berseru, menangis kepada Tuhan. Dan kita beriman bahwa pada saatnya Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Apapun jawaban Tuhan nanti, kita harus yakin Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa orang percaya. Saudara, bagi setiap kita yang mungkin sedang ada di tengah pergumulan hidup, di mana saudara sudah merasa tidak ada jalan keluar, saudara merasa Allah jauh, saya ingin menantang setiap kita saat ini. Serahkanlah semua masalah saudara hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat sekalian, kalau ada di antara kita yang sekarang ini hadir
dan masih mengeraskan hati. Saya ingin menantang saudara. Maukah engkau percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus yang sudah mati bagi saudara? Maukah kita bukan sekedar mengenal Yesus, tetapi kita boleh mengalami kasih Yesus? Karena demi menyelamatkan manusia, ia ditinggalkan dan harus mengalami kematian yang menyakitkan. Kalau saat ini Roh Kudus bekerja, berkata kepada hati nurani saudara, saya menantang saudara untuk boleh menerima Yesus. Dan bagi saat ini yang mungkin sudah menjadi orang percaya, bertahun-tahun kita hidup melayani Tuhan, tapi kita tetap merasakan Tuhan seakan jauh. Karena ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Karena sumber pertolongan satu-satunya yaitu Tuhan seperti tidak mendengar. Saya juga menantang saudara. Maukah saudara terus-menerus berseru kepada Tuhan? Terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara mau, saudara boleh menjawab perkataan Roh Kudus. Terimalah Yesus, jadikanlah Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dan Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami. Maka biarlah Engkau yang Maha Kuasa itu boleh menilik masuk ke dalam hati setiap jemaat. Jikalau ada begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja, memberikan kekuatan penghiburan, sehingga jemaat-Mu yang sedang mengalami kesakitan boleh datang kepada Tuhan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan boleh redakan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertakhta di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami yang sudah merasakan kasih Tuhan boleh punya komitmen untuk tidak meninggalkan Tuhan. Karena demi menyelamatkan kami, Tuhan sudah mengalami ditinggalkan. Dan Tuhan sudah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.